Ini merujuk kepada kedatangan Yesus kali yang kedua. Sebelum itu akan terjadi murtad. Banyak orang, artinya tidak sedikit, nggak cuma satu dua. Ya. Kenapa? Karena penganiayaan, karena siksaan, banyak orang akan meninggalkan imannya. Nah, saudara-saudara, jangankan Ruben Onsu, karena Pendeta Mel Atok mengatakan pastilah Ruben Onsu menyesal. Seperti apa? Misalnya tentang Yudas, Petrus yang penyesalannya luar biasa. Nah, baik, mohon izin Ibu Pendeta, kami akan menanggapi pernyataan dari Ibu Pendeta yang sudah viral mungkin di media sosial. Hemat kami, dua pernyataan yang seharusnya kami reaksi ini, karena supaya clear begitu ya dan lurus. Yang pertama, Ibu Pendeta ini mengatakan bahwa ada seseorang yang keluar dari kekristenan itu kemudian di akhir zaman atau di akhir-akhir kemudian kedatangan Yesus kedua kalinya, seperti itu pernyataan dari Ibu ini. Katanya karena siksaan, penganiayaan, kemudian akan meninggalkan imannya. Kemudian Ibu Pendeta ini membawa-bawa nama Ruben Onsu. Bahkan Ibu Pendeta ini membawa Pendeta Mel Atok, katanya bahwa orang yang keluar dari kekristenan itu akan semenyesal mungkin, seperti itu. Di sini ada dua pernyataan yang hemat kami ini kami harus tanggapi begitu ya. Yang pertama, terkait daripada keluarnya dari kekristenan, hemat saya mungkin Bu Pendeta ini mengambil atau mengutip dari Bible. Di akhir zaman akan keluar banyak orang dari Kristen menuju agama baru begitu ya, karena penyiksaan dan penganiayaan. Nah, di sini Ibu Pendeta membawa nama Ruben Onsu. Pertanyaannya kemudian, apakah memang Ruben Onsu keluar dari kekristenan ini sebelumnya dianiaya atau disiksa atau lain sebagainya, alasannya kemudian dia keluar dari kekristenan? Nah, tentu hal ini harus ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan, kepada yang meninggalkan iman lamanya, dalam hal ini Ruben Onsu. Nah, setelah kita melihat di media sosial atau secara resmi Ruben Onsu menyatakan di media sosial itu, Kapila, ternyata beliau ketika masuk ke Islam atau keluar dari kepercayaan lamanya itu jelas tidak ada penyiksaan di sana, atau yang kedua tidak ada penganiayaan di sana, justru pure karena dirinya belajar Islam terlebih dahulu, kemudian beliau juga mengkaji Islam, mendalami Islam, dan banyak bertanya kepada ulama-ulama Islam lebih khususnya, maka beliau memutuskan masuk ke dalam Islam. Perihal apa yang kemudian dinyatakan begitu ya, terkait daripada keluar dari agama yang lamanya atau kepercayaan yang lamanya itu karena ada penganiayaan atau penyiksaan, hemat kami dalam hal ini Ruben Onsu tidak seperti itu. Bahkan ini harus diingat dan harus dicatat Ibu Pendeta. Yang pertama, umat Islam itu tidak memaksakan seseorang harus masuk Islam. Dalam Al-Quran sudah jelas dan tegas. Allah berfirman, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan masuk ke dalam Islam. Apalagi kalau misalkan harus disiksa dulu, apalagi kalau misalkan harus dianiaya dulu, kemudian masuk ke dalam Islam, itu tidak boleh. Karena iman itu masalah hati. Kalau misalkan dia dipaksa masuk Islam, kalau misalkan dia dipaksa harus tunduk patuh kepada Islam, maka boleh jadi imannya akan batal. Kenapa? Karena akan bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam Al-Qur'an jelas, tidaklah aku perintahkan untuk beribadah kepada Allah. Wabil khususnya dia masuk Islam, melafalkan 2 kalimat syahadat, dia melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Harus ikhlas di dalamnya. Artinya kalau misalkan dia masuk Islam karena penganiayaan, karena siksaan, berarti tidak timbul di dalam hatinya, tidak timbul dari jiwanya, tidak timbul dari sanubarinya, dan imannya bisa tertolak. Maka tegas Allah katakan dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk ke dalam Islam. Jadi begitu. Ini yang harus kita luruskan ya Hafilah. Yang kedua, perlu diketahui Ibu Pendeta, mungkin bisa dijelaskan, karena di dalam Bible sendiri justru ini Yesus begitu ya berkata bahwa di akhir zaman itu seluruh umat manusia akan diberikan Roh Kudus.
Nah, kalau misalkan hal ini dipahami agak bertentangan dengan ayat yang kemudian disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, di mana Ibu Pendeta mengatakan tadi di awal bahwa di akhir zaman akan banyak yang keluar dari kekristenan, tetapi di satu sisi ini silakan ya Ibu menjelaskan bagaimana pernyataan atau pendapat Ibu terkait daripada ini. Tetapi di sisi yang lain ada kemudian ayat yang mengatakan bahwa semua manusia di akhir-akhir zaman itu akan diberikan Roh Kudus. Nah, di sini kita bisa lihat ya di ayat ini. Nah, yang pertama kita bisa melihat di Kisah Para Rasul ya 2:17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, berarti ini akhir zaman ya. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Artinya dalam hal ini kan manusia itu akan diberikan Roh Kudus begitu ya. Sehingga kalau misalkan diberikan roh itu, diberikan Roh Kudus, harusnya justru manusia itu banyak berbondong-bondong masuk Kristen. Tetapi justru ada ayat yang mengatakan Kristen justru akan ditinggalkan. Kristen justru akan banyak yang keluar begitu ya dari agamanya. Nah, silakan bisa menjelaskan terkait daripada ini. Mungkin Ibu yang mengetahui terkait daripada pernyataan dua ayat ini yang sepertinya ini bertolak belakang begitu ya. Silakan Ibu bisa menjelaskannya. Nah, alhamdulillah menarik yang kedua tadi bahwa Mas Ruben Onsu ini katanya menyesal seperti Yudas dan lain sebagainya. Nah, hemat kami ini adalah klaim sepihak. Kenapa? Karena yang menjalani, yang melaksanakan, dia keluar dari agama yang lamanya, memiliki agama yang baru, artinya masuk ke dalam Islam, ya bilang, dalam hal ini Ruben Onsu dan mu'alaf-mu'alaf yang lainnya. Mereka justru yang pertama, mereka belajar terlebih dahulu terkait daripada Islam. Banyak sekali alhamdulillah kami sudah tayangkan di video-video sebelumnya seperti Dr. Richard Lee begitu ya, belajar Islam melalui podcast-podcast para ustadz begitu. Kemudian ada Selin Evangelista sama, beliau juga mencari terlebih dahulu bagaimana Islam dan sebagainya, apalagi keluarganya banyak yang Islam. Kemudian ada mu'alaf-mu'alaf yang lainnya begitu ya, yang tentunya banyak sekali mereka terlebih dahulu belajar Islam, kemudian masuk ke dalam Islam. Nah, kalau misalkan mereka akan menyesal, semenyesal-menyesalnya, maka hemat kami ini adalah klaim sepihak. Karena perlu kita harus bertanya terlebih dahulu kepada orang yang bersangkutan, orang yang melaksanakannya, orang yang mu'alafnya itu. Pertanyaannya kemudian, apakah Ruben Onsu menyesal? Itu kemudian yang harus kita jawab. Tetapi kalau misalkan kita melihat di media sosial, justru alhamdulillah sahabat Asik Ngaji, beliau mendapatkan ketenangan, beliau mendapatkan kenyamanan. Pertanyaannya, bukankah itu yang kita cari selama ini hidup beragama? Bukankah ketenangan ini yang kemudian kita cari ketika kita hidup di dunia ini? Masuk ke dalam Islam, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kenyamanan, apalagi dengan kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ala bizikrillah tatmainnul qulub, hanya zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang, tentram, adem, ayem. Itu. Jadi intinya di sini jangan klaim sepihak. Harus bertanya terlebih dahulu bagaimana, apakah menyesal atau tenang begitu ya. Nah, itu kemudian yang harus kami tanggapi. Kenapa kami menanggapi ini? Karena jelas Ruben Onsu, beliau sudah mu'alaf, beliau sudah menjadi saudara kita seiman. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka kalau misalkan ada statement-statement seperti ini, tentunya kami juga turut untuk menjelaskan terkait daripada tadi. Yang pertama, apakah masuk ke dalam Islam ada paksaan, penganiayaan atau penyiksaan? Tidak. Itu sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la ikraha fiddin. Untuk masuk ke dalam Islam, apakah ada menyesal dan sebagainya? Kita juga harus bertanya kepada yang bersangkutan, apakah Ruben Onsu menyesal? Dan sejauh ini Ruben Onsu mengatakan bahwa beliau tenang, nyaman masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah, kita doakan yang terbaik, wabil khususnya kepada para mu'alaf dan umumnya kepada kita semua yang lahir ada dalam iman dan Islam. Semoga kita wafat ada dalam husnul khotimah, membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bisa menjawab pernyataan dari Ibu Pendeta yang sekali lagi tadi ada pertanyaan kami yang semoga dijawab oleh Ibu Pendeta ini. Alhamdulillah, mungkin itu dulu. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.